Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Di video kali ini Mimin mau membahas tentang dunia peranimasian di Indonesia yang baru-baru ini sedang viral, yaitu Merah Putih One for All. Sedikit sinopsi, Merah Putih One for All mengisahkan di sebuah desa yang mana para warganya sedang antusias ingin menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Namun 3 hari sebelum upacara, benderanya malah hilang dicuri oleh orang. Maka dari situlah dibentuklah tim Merah Putih. Namun di trial filmnya mereka disebut malah tim Merdeka. Tim Merdeka, satu untuk tim Merdeka. Kok beda ya sinopsi dengan filmnya? Bodo amat. Intinya tim Merah Putih atau tim Merdeka ini diutus mencari bendera yang hilang. Mereka terdiri dari 8 anak dari ras dan budaya yang berbeda, tapi disatukan untuk tujuan yang sama. Dari sinopsisnya saja mengajarkan hal yang bagus tentang cinta tanah air dan mempersatukan budaya yang berbeda-beda. Namun film animasi Merah Putih One for All malah mendapatkan hujatan dari para netizen. Dan Mimin sudah mencatat kenapa animasi karya anak bangsa ini dihujat. Grafik bikin sakit mata. Kalian bisa lihat grafiknya kayak apa. Ini apaan, Cok? Dan juga gerakannya sangat kaku seperti wayang. Malah masih bagusan Blue Lock Season 2. Namun anggaran pembuatan animasi Merah Putih One for All cukup murah dibanding film movie animasi lainnya. Dana yang dihabiskan sebesar 6,7 miliar rupiah untuk animasi berdurasi 1 jam 10 menit, kita bisa bandingkan dengan animasi berdurasi yang sama seperti Jumbo. Total pengerjaan dana untuk membuat animasi Jumbo sebesar 70 miliar rupiah. Budgetnya berkali-kali lipat dari budget pembuatan animasi Merah Putih One for All. Ada harga, ada kualitas. Namun dengan harga segitu harusnya bisa lebih baik, minimal kayak X-Arm lah. Dan pembuatannya terkesan seperti anak PKL yang sedang belajar membuat animasi. Kalau kayak gini kan jadi bahan bulian negara tetangga. Animator malas kerja. Banyak kesalahan dari trailer film yang telah dirilis, seperti seekor burung tapi suaranya monyet. Hei, ada burung cantik, tapi dikurung di dalam. Dan pantat dari bocah yang mirip Yakubu ini terlihat. Bukan hanya itu, beberapa karakter dan latar di dalam film tersebut hampir mirip dengan aset 3D yang dijual di sebuah website, seperti gudang desa. Loh, kok ada senjata? Bukannya film animasi ini dikhususkan untuk anak? Wah, parah ini. Baiklah kita lanjut. Seperti scan gudang di desa yang hampir mirip dengan gudang senjata yang dijual seharga $11,48 atau sekitar Rp187.000. Itu pun sudah diskon 50%. Dan juga aset karakter yang dijual seharga $43,50 atau dirupiahkan sekitar Rp707.000. Dan ciri fisik karakter animasi ini malah tidak terlihat seperti orang Indonesia. Pendampingannya juga terlihat sangat kaku seperti orang yang sedang membaca teks dan tidak meresapi karakter yang mereka perankan. Berhenti, jangan lanjut. Duh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Alur cerita tidak jelas. Alur cerita dari animasi Merah Putih One for All sangat tidak jelas. Bagaimana mungkin seorang pria dewasa kepala desa lagi yang waras memerintahkan kelompok anak kecil untuk masuk ke hutan yang berbahaya, dan tentu saja di dalam hutan tersebut banyak binatang buas yang kapan saja menerkam mereka. Padahal kalau soal bendera kan tinggal beli di pasar atau di toko. Kan situasinya tidak genting seperti zaman penjajahan yang mengibarkan bendera merah putih saja sangat susah karena dilarang oleh para menir Belanda. Terlalu percaya diri. Film animasi Merah Putih One for All terlalu percaya diri untuk masuk ke dalam ranah bioskop. Padahal masih banyak kesalahan yang harus mereka perbaiki. Mungkin distributor pembuat film Merah Putih One for All ingin mengikuti kesuksesan jejak si Jumbo. Merah Putih One for All sendiri akan tayang di bioskop pada 14 Agustus tahun 2025, berbarengan dengan perilisan film animasi salah satu terbaik di Jepang saat ini, yaitu Kimetsu no Yaiba. Tentu ini akan menjadi persaingan yang cukup sengit menurut media ya, bukan statement dari Mimin. Menurut kalian mending nonton animasi karya anak bangsa tapi bikin sakit mata, atau animasi yang keren dan memanjakan mata tapi buatan penjajah? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.